Halo semuanya, kembali lagi di Axioma Podcast. Wow, jangan lupa like and subscribe. Iya. Kita belum punya ini apa? Apa? Tagline. Axioma Podcast. Yahoo. Yahoo. Axioma Podcast. Yahoo. Yahoo. Jangan. Axioma Podcast. Yuk. Jangan giring dong. Udah. Enggak, ini ada gue sebenarnya Axioma Podcast. Apa? Sudut pandang mahasiswa. Mahasiswa Pak? Oh iya, sudut pandang anak muda. Mana muda banget. Saya ditolak terus. Sudut Ayo lanjut. Hari ini kita akan bahas konten tentang konten. Manner. Tentang manner. Ya Mungkin itu spanduk. Nah, itu Ya, nggak tahu. template. Banner. Banner. Berarti itu nggak salah. Nggak salah. Kenapa nggak salah? Banner. Benar. Manner, pengertian lu tentang manner apa, Mas? Nggak tahu. Tapi itu ini konten idenya dari Andre yang tahu banyak tentang manner karena dia anak. Nama bapak gua. Iya, dia anak komunikasi, tahu kalau dia. Kalau misalnya yang kita cari di Google, kita googling dulu ya. Ternyata dia juga nggak tahu artinya di Googling lah. Ya, iklan ini ya. tata krama nih artinya nih. Kalau di bahasa Jawa, Inggris, manner itu bahasa Inggris. Ya. Bahasa Indonesia tata krama. Tata krama itu terdiri dari tata dan krama. Toto kromo. Iya. Wis. Ayo kita bikin channel bahasa Jawa. Susah, Pak. Jangan, terus orang Ambon nggak bisa baca tuh. Tuh, gimana sih? Tata krama. Nah, sekarang gue nyari lagi tata krama adalah tata krama itu adalah sopan dan santun, sikap sopan santun, etika. Nah, itu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Etika. Ketek kan. Ketiak, ketek iya. Jauh ya. Ya udah lanjut. Gitu. Di dalam tata krama ini terdapat dua huruf, dua kata, tata dan krama. Itu ada artinya. Ya. Jadi manner itu tadi ya tata krama ya? Atau etika. Tata krama atau dalam bahasa Indonesia tata krama itu kayak etika atau sopan santun gitu kan. Contoh manner, Mas, yang lu tahu. Kalau menurut gue yang sederhana itu bilang maaf, terima kasih dan aku yang salah. Maaf, terima kasih sama minta tolong. Itu gue baru ngomong tolong. Itu salah satu misal tolong juga biar menegaskan kayak kita meminta sesuatu tapi juga baik-baik bisa ya? Merendah atau baik gitu kan. Misal ambil minum dong. Nggak asik kan? Asik kepala ya kalau misalnya teman-teman minum dong. Cuman kalau misalnya kalau nggak kenal ya, Mas tolong ambil itu nggak Mas gitu. Iya. Jadi bahasa juga kayak merendah gitu. Lebih halus gitu karena kan kita meminta bantuan gitu. Ketika orang meminta bantuan tapi minum dong gitu kayak nggak asik banget gitu kan. Apalagi baru gitu kan. Betul. Apalagi kalau ke orang tua ya. Saat kita minta tolong ke orang tua kan, gue kadang juga suka apa ya, nggak nyampe kalau misalnya ambilin ini dong, takut gimana nggak sopan aja, takut dibilang lo ambilin ini doang, tadi ngomongnya ambilin ini dong, ya nggak pakai tolong bilangin. Iya maksudnya kan takutnya kan gue minta tanpa omongan tolong atau minta pakai omongan tolong aja juga kadang segen gitu kan orang tua gitu maksudnya. Tapi kadang selain tolong juga terima kasih ya. Iya kasih mak. Gitu. Terima kasih ke selalu ke siapapun itu mau itu siapapun itu orang minta tolong. Iya, mau ke orang tua, mau ke anak muda. Dan kadang kita suka remeh ya, maksudnya kayak karena kita lebih tua misalkan ke yang lebih muda tuh ambilin dong. Seenaknya aja gitu. Janganlah, maksudnya kita kan juga nyantol. Miring, Bro. Ya lurus. Kameranya lurusin juga bisa. Enggak usah. Ya jadi kita juga bisa lihat juga lah. Kita kan yang tua tuh berarti yang nyontoin lah gitu. Iya, kadang suka gitu sih. Kayak mentang-mentang kita tua, jadi kita kayak anak muda kayak nyuruh gitu. Kalau pakai minta tolong tuh lebih enak lah gitu kan. Dia juga abang ini kayaknya betul. Lebih ini gitu. Habis ditolongin jangan lupa ucapin terima kasih. Itu kadang suka lupa sih kadang. Iya, terima kasih. Walaupun ngeliatnya tuh kayak kecil kayak gitu. Ngeliatnya kecil kayak ucapin thank you ya gitu. Terima kasih. Iya. Kayak tuh itu ketika diucapin tuh ngefek banget. Iya sama-sama gitu. Jadi tuh kita kayak ngerasa dihargain juga gitu atas pertolongan kita, atas bantuan kita. Itu sih penting. Terus apa lagi tadi? Tolong, terima kasih, maaf ya. Maaf ya. Iya maaf itu, itu berat deh. Maaf itu,
Apalagi ketika dalam hubungan mau Iya, kecinta lagi. Jangan dengerin deh Andre cinta-cintaan mulu. Ya. Saya mah nggak ada. Nggak ada karena Anda. Enggak itu. Mantan saya ketawa-tawa terus. Ya, lanjut. Ya, copot lagi. Copot mulu nih. Ya, Maaf ya guys. Kembali lagi kita ingatin ke teman-teman yang nonton. Kalau ada yang punya ide, itu keberapa? Nah. kalau ada yang punya ide buat caranya ini nempel gimana, tolong. Ya, terus juga ada pentingnya mana penerapan mana dalam keseharian. Iya, itu bener-bener. Gimana? Menurut lu gimana sih? Lu udah nerapin nggak sih? Nih, gue contohnya ya keseharian. Tolong sini dong. Hah? No, saya nggak mau udah minta tolong, gimana sih? Ya kalau itu kan tergantung pribadinya Ya, masing-masing. Biasanya sih kalau misalkan adab itu yang paling tata krama tuh menurut gue yang paling jarang itu anak-anak muda kalau lewatnya iya. apa Gitu. Gue nggak bisa nggak ngelakuin itu. Nggak tahu kenapa emang selalu bilang misi ya. Selalu bilang misi apa enggak kayak nunduk gitu. Misal gue pas-pasan orang kalau misalnya di daerah lingkungan rumah gue gitu kan, atau misal gue naik motor lewat gang yang gang kecil gitu kan, kayak bukan jalan raya gitu, gang perumahan lah gitu. Lewat ada orang duduk di depan rumahnya, gue nggak bisa kayak cuman harus bilang misi ya. Siva gitu. Nggak tahu kenapa di sini gue kayak ketika gue lewat suatu tempat, gue bukan orang situ, ya gue harus setidaknya ya izin atau nyapa lah orang situ yang punya tempat gitu. Gue selalu kayak gitu. Jadi biar gue tuh ngerasa tenang aja lah gitu. Tapi kadang gue gini, kalau misalkan di kampung ya, daerah-daerah kampung, apalagi kampung yang Cikarang, Tambun gitu, gue kalau bilang misi gitu lewat dikasih buah gue. Masa? Gue lewat sono kali ya? Iya, gue misi mangga. Lucu banget sih Haji. Dalam bahasa Sunda artinya silakan kan ya, mangga. Mangga. Kira dapat buah. Iya, dapat mangga kan, gue dapat mangga, gue bilang misi dapat mangga. Nah, bukan begitu artinya. Ya, terus juga ada, lu udah nerapin manner gak sih menurut lu? Menurut gue nggak sepenuhnya udah sih, nggak bisa dipungkiri. Masih ada kadang-kadang bilang nyuruh aja masih itu nggak. Lu udah belum menurut lu? Iya, menurut gue belum, karena manner atau tata krama kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Iya benar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ngerti nggak artinya? Jadi kadang aturan itu suka berubah-berubah di suatu tempat. Kadang ada yang misal kayak gue kemarin jalan ke sini, ketika gue nyapa orang, tapi rata-rata orang di situ nggak suka disapa gitu. Jadi misal gue ke rumah lu, orang-orang nggak suka disapa. Bukan gimana ya? Pokoknya jutek lah gitu ya kalau disapa ya. Jadi emang ada perbedaannya masing-masing gitu kan. Cuma kita ya beda kultur. Nah, beda kulturnya gitu. Nah, kadang aturan di beberapa tempat itu suka berbeda-beda. Iya, benar. Nah, juga ada yang namanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Kita nggak pernah tahu bagaimana aturan itu dibuat di suatu tempat. Iya, benar. Maka itu ya kita ya penting nanya-nanya dulu atau misalnya izin dulu. Takutnya kita kayak misal langsung so SKSD sama orang, tapi kita nggak tahu juntrungannya, kayak misal di sini nggak boleh kayak gini. Bener. Nah, kita takutnya ntar malah kena masalah atau nggak bisa ngikutin norma yang ada di situ. Akhirnya kita ya menyesuaikan lah ya. Iya. Dengan tempat kita ada. Apa sih ya? Itu apa sih? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Iya, itu. Kalau ada tai keinjak, jangan ngomong anjing, ngomong astagfirullahaladzim. Iya, jadi kan kamu ketawa mulu sih, Mbak. Ya. Kenapa sih? Kan, sini bertiga tuh. Biar pada tahu mantan saya yang mana yang selalu disebut. Oke. Jadi kadang kita ya harus ini apa namanya? Apa sih ya? Suwun atau ngobrol lah. Ngobrol kayak ngobrol sama orang-orang sekitar gitu biar kan. Tahu. Kalau misalnya apalagi kita mau menetap gitu kan ya. Benar. Sering-sering lah cari-cari informasi atau yang ngobrol aja biar kita banyak kenalannya juga gitu. Oh enggak, ini anak baru kok, ini gini-gini. Oh ini orang sini orang. Punya dekingan. Iya gitu. Jadi ada temen lah, enggak. Kan kita namanya hidup itu kan pengennya namanya tenang, damai, tentram. Betul. Makanya ya udah kita sopan lah gitu biar tata kramanya dijaga juga gitu.
Lanjut, apa lagi? Contoh buruk, Mas. Contoh buruk manner. Ya itu Contoh buruk kalau kayak contoh buruk tidak menggunakan manner ya. Iya. Nggak punya tata krama ya gimana ya, kayak misalkan tiba-tiba ngomong-ngomong kasar. Iya. Dasar kamu kasar. Ya, gitu ngit gitu kan. Iya ngomong. Dasar kamu. Nah, Kadang kan juga ada. dasar kamu manis. Iya, botol minumnya, botol minum. Terus juga kadang kan kita gimana ya, contoh buruk itu kan. Contoh buruk tuh biasanya kalau anak-anak seusia kita ke orang tua sih kurang ajar. Pernah emang ada yang Pernah sih gua. gimana? Gimana lu kurang ajar? Bangga ya. Enggak, pokoknya ke orang tua udah cepet aja guys. Ke orang tua gitu, apa kasar gitu, dasar orang tua. Coba kita cepet dulu. Dasar orang tua biasanya tuh kasarnya menurut gua gitu sih. Oh, Ke orang tua. lebih ke permintaannya nggak ditanggepin mereka gitu. Ya Tapi pokoknya adik-adik apapun itu biasanya kita ke orang tua gitu sih. Karena kan gaya hidup kita, misalkan kita orang pas-pasan, gaya hidup kita mau yang gaya ala-ala Eropa gitu kan. enggak juga lah. Enggak, maksudnya kayak pengen punya mobil tapi cicilan banyak, pengen punya motor tapi nggak punya duit kan, nuntut orang tua. Teman-teman aku punya mobil, gimana sih aku dong gitu. Jadi ya itu kan nggak sopan kan, kayak nggak punya tata krama Aku pengen kan. dong HP baru gini-gini, tapi Iya. dia nggak tahu kondisinya kan ya. Iya, itu maksud gua. Ya intinya sih itu kita ngeliat juga sih kondisi keluarga kita kayak gimana. Benar. Kita juga sebagai anak ya Gua ngumpul mana ya? lah gitu. Ya udah gue bersyukur gitu, gue punya harta segini ini segini gitu kan. Iya. Udah bersyukur aja lah daripada menuntut yang enggak gitu kan, untuk apa? Itu makanya yang penting banget. Kamu bisa. Iya. Oke. Oh, sini Kita masuk kamera dulu dong. Sini Rom, masuk kamera dong. Di. Nah, itu salah satu nggak bertata krama. Itu tadi. Dia mau record bentar lagi takut gitu. Dia nggak bilang misi tuh. Iya. Hampir mau gue kasih buah. Enggak. Mangga. Terus manner lagi nih menurut gue adalah sesuatu hal yang kadang suka suka hilang ketika kita udah deket. Misalkan gue malu kan deket nih, kita temenan waktu dari masih bapak kita bujangan kan. Kagak. Iya. Bapak lu umurnya beda jauh ya. Iya, jadi bapak gua kita bicarain tentang bapak gua. Jadi bapak gua enggak, jadi misalkan gua malu udah deket nih. Nanti kadang tuh karena gua merasa udah deket sama lu, ketika gua main ke rumah lu tuh gua jadi nggak punya tata krama di keluarga lu karena Ya, udah udahlah. merasa deket. Enggak gitu juga. Dan lu enggak, mas gua rata-rata ada orang-orang seperti itu, sopan satunya ke temen keluarga tuh, ke keluarga temen tuh kurang. kayak misalkan gue ke ini dia nih kan udah deket banget gue sama bapak ibunya, terus kalau main udah kayak nggak tata kramanya, ditanyain mulu Jadi langsung- kapan Kapan itu itu kan biasa. jatuhnya. Kapan tanyain mulu gua, kamu kapan, serius nggak sama anak saya gitu ya. Kapan dipanggil? Oh, Para puasa. kamu kok begitu sih? Gitu sih dia mah gilan di WA sayang. Nah, manner itu menurut gua sih kadang kalau misalkan kita saking dekat sama temen tuh manner jadi hilang ke keluarga temen. Tapi gue enggak. Gue sih iya kadang-kadang. Ya lu berarti yang belangsak. Iya memang rada. Nah ini contoh Ya, contoh jangan nggak ada tata gitu keramanya nih, temen dikatain belangsak. Iya kan? Iya nggak sih? Iya dong. Biar kata ngomong gua nggak gitu, gua ngasih contoh. Lu begitu. Ya itu karena lagi deket ya. Ya gue sama lu aja kan kadang ya gimana ya. Cuman ini salah satu apa ya? Sebenarnya ini salah satu contoh untuk Tidak ditiru. Tidak ketipu oleh penipu. Ketika kita deket sama Oh iya. kita tahu sebutan paling deket Apa itu. panggilan gua ke lu apa sih, nggak ada ya? Gak ada, cuman kita tahu lah nada nanya gimana, ininya gimana, walaupun iya, benar. di telepon saya ini gitu, lu siapa ya gitu kan, saya ini atas nama ini ada ini gini, oh iya temen gue kemarin baru meninggal gitu Iya, kan gitu. benar. Kita tipu lagi gitu. Iya, soalnya Jangan sampai ditipu kayak misalkan gitu. ini sebenarnya bukan hal yang tata krama yang baik kalau di bahasa Jawa. Gue suka antar temen gue kampus tuh jancuk.
Jancuk tuh kalau bahasa Jawa tuh nggak halus. Iya nggak halus. Cuman kadang ya Iya. kalau udah dekat. Karena udah dekat. Karena udah deket banget ya kadang itu ya udah cuk kalau. Cuk. Nyuk, gua kunyuk gitu kan. Iya, kunyuk kan juga artinya kan setan. Kunyuk tuh setan artinya. Nah, oke. Ya, tadi balik lagi ke situ. Jadi kesimpulannya apa? Manner dulu deh. Ya, kesimpulan tentang manner adalah tata krama atau norma kesopanan yang ada atau yang tertulis atau tidak. Jadi kita harus menjaganya, entah itu omongan atau Perbuatan. ataupun tingkah ya. Tingkah. Laku. Ya, kalau misalnya di sini ada yang tidak patut dituduh, jangan ditiru. Tidak patut dituduh, jangan ditiru. Tidak patut ditiru, jangan ditiru. Dituduh. Tidak patut ditiru, jangan dituduh. Jangan ditiru. Oh. Ya. Terus Tidak habis patut itu- ditiru, jangan dituduh. Jangan ditiru, Mus. Oh, ya udah. Nah, Nah, masuk nih. Asik. Nah, ini siapa? Ini salah satu kru yang main gitar. ya jadi apa namanya ya, kita haruslah bersopan santun gitu kan. Sering juga cari-cari informasi kalau misalnya di daerah ini gimana, di daerah sana gimana, agar kita juga bisa lebih aman dan damai aja sih di Benar. tempat. Itu aja sih. Berarti kesimpulan lu itu ya. Kalau dari gua kesimpulannya yang penting manner harus tetap terjaga. Mau kita udah setinggi apapun, mau kita udah sehebat apapun, tetap kita harus suun sama orang tua, Iya. hormat sama sesama. Kadang ada tuh suka tuh yang mau pas zaman apa, misalkan tahun-tahun politik tuh kan sering tuh lagi promosi salim sama yang tua. Begitu udah jadi, yang tua salim sama dia karena merasa udah jabatannya tinggi. Waduh, ini jadi kritik. Aduh, mantap. Ya, Intinya gitulah. ya, Pokoknya gitu mau aja lah, kita di maksudnya atas, kita- mau kita di bawah. Manner harus tetap nomor satu. Manner harus sopan nomor satu, santun tata sama krama yang harus tua. satu. Iya benar. Yang tua mau yang muda sama Iya. siapapun. Yang tua juga nyontoin yang muda, yang Muda juga menghormati yang Ya, tua. nah yang muda juga menghormati. Ya, intinya timbal balik lah gitu. Kita Betul. biar sama-sama saling menghargai. Oke, begitu aja Di podcast kali ini kita akan membahas nih apa? Aerosmith. Mungkin kita akan ngebahas dia nih. Ya berarti lu yang bahas. Iya. Kita akan bahas satu-satu ini Ya. karena untuk kita copot. Jadi ini kita tempel supaya nanti pas kita udah mau bahas kita copot. Ini Andre nggak tahu idenya karena saya baru mengidekan skala mendadak. Iya, nanti aja ini enggak itu maksudnya sebenarnya. Aerosmith. Dan sampai jumpa di konten lainnya. Dan setelah ini seperti biasa ada Jangan lupa like, share, and subscribe. Setelah ini juga ada hiburannya lainnya. tadi itu yang tadi putih-putih ke sini tuh. Putih-putih malah. Robby. Iya. Iya. Ayo kita main itu. Yuk. Berhasil. Ya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa Share, like, and Subscribe. Gua Andrean Syah dan rekan gua. Mustiko Aji Herdianto Pamit binti undur Rizky. diri. Binti. Bye bye. Sedikit ngerti aku udah paham. Kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong